Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatal iman, azza Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan sampai dengan saat sekarang ini. Bahkan kenikmatan yang harus kita syukuri dan sangat kita syukuri, yaitu adalah nikmat kemudahan dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Maka ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri, di mana kita bisa menuntut ilmu ini dengan aman, dengan tenang, dengan fasilitas yang masya Allah luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan para sahabat dahulu, para ulama-ulama kita terdahulu, ketika mereka menuntut ilmu itu penuh dengan perjuangan. Namun di masa kita ini, kita bisa menuntut ilmu itu dengan mudah. Jarak kita menuju ke tempat menuntut ilmu itu bisa dijangkau, ya, bisa berjalan kaki atau juga mengendarai kendaraan. Kalau kita bandingkan dengan para sahabat dahulu, para ulama terdahulu, mereka dalam menuntut ilmu itu menempuh jalan beratus kilometer, ya, saking jauhnya. Bahkan untuk fasilitas mereka menuntut ilmu pun masih gelap gulita, tidak memakai lampu seperti kita di masa sekarang ini. Kita sekarang ini menuntut ilmu dalam keadaan terang, kemudian juga dilengkapi dengan AC, pokoknya nyaman sekali. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Ya, sedangkan mereka saja di zaman sahabat saja mereka begitu sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Padahal pada saat itu mereka butuh perjuangan untuk menuntut ilmu. Ya, kenapa mereka mau memperjuangkan diri mereka untuk menuntut ilmu tersebut? Karena pertama ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ingin mengenal agama Islam itu, ya, dengan baik dan juga benar. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka begitu memperjuangkan diri mereka untuk menuntut ilmu itu? Karena mereka takut nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan tentang umur kita, tentang kesempatan yang Allah berikan kepada kita, apakah kita pergunakan untuk menuntut ilmu, itu akan ditanya. Ya. Mereka saja yang di zaman penuh dengan perjuangan menuntut ilmu betul-betul menjaga diri mereka untuk menuntut ilmu karena takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa kita sekarang yang untuk menuntut ilmu itu sangat diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hisab kita ini lebih berat dibandingkan daripada hisab mereka, karena kita banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Kita lihat bagaimana seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang berasal dari Yaman, dari Bani Daus. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Jadi beliau ini telat masuk Islam. Beliau ini masuk Islamnya di tahun ke-7 Hijriah. Karena pada masa itu terkenal suku Daus ini enggak mau mereka untuk masuk Islam, sangat keras sekali. Maka dengan izin Allah, satu daripada suku Daus ini mau masuk Islam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau ini masuk Islam dengan keterlambatannya di tahun ke-7 Hijriah, maka beliau berusaha untuk mengejar daripada keterlambatan beliau ini. Beliau berusaha untuk
mencari ilmu, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka beliau tempuh dari Yaman menuju ke Mekah, ya, dengan melakukan perjalanan lebih kurang 1 bulan. Itu hanya untuk menuntut ilmu itu. Beliau pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi SAW selama 1 bulan. Harta bendanya, bekalnya habis semua, ya, dia pergunakan untuk perjuangan dia untuk menuntut ilmu. Namun apa yang terjadi ketika sampai di Mekah, ternyata Nabi nggak ada. Nabi yang ingin dia temui, ternyata Nabi sedang melakukan perperangan, ya. Ada sebuah perperangan yang diikuti oleh Nabi SAW, sehingga tidak ketemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menunggu kedatangan Nabi SAW, ya. Ingin pulang kembali ke Yaman, harus makan waktu 1 bulan, bekal pun sudah habis. Akhirnya dia menunggu Nabi SAW kembali daripada perperangan tersebut. Nah, ketika Nabi SAW kembali daripada perperangan, kemudian beliau mendengar bahwasanya ada dari suku Daus yang datang ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun dengan senang hati, ya, karena dia tahu bahwasanya dari suku Daus ini sulit untuk masuk Islam. Maka ketika dia mendengar ada dari suku Daus masuk Islam, maka dia berusaha untuk menemui daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Maka ketemulah. Nah, ketika ketemu mulailah Abu Hurairah belajar, ya, dengan Rasulullah SAW. Dan bahkan inilah daripada perjuangan dari orang-orang yang menuntut ilmu itu, ilmunya lebih berkah, ya, dibandingkan dengan orang-orang sekarang ini yang penuh dengan fasilitas kemewahan. Ilmunya kurang berkah dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu memang betul-betul berjuang dia. Nah, karena perjuangan dia dalam menuntut ilmu, maka ilmunya itu berkah. Maka kita lihat banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau ini sedang menuntut ilmu, ya, sedang berada di majelis Rasulullah SAW, rupanya Abu Hurairah ini merasakan rasa lapar yang sangat. Karena beliau ini memang jauh sekali perjalanan, kemudian harta bendanya sudah habis, tidak ada lagi bekal untuk dia makan. Akhirnya dia merasakan kelaparan yang sangat. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini? Dia pura-pura kejang-kejang, ya, dengan harapan apa? Orang akan kasih makan untuk dia. Jadi pura-pura ini kejang-kejang badannya supaya orang memberikan makan kepada dia. Namun apa yang terjadi? Ketika Abu Hurairah kejang-kejang, bukanlah orang memberi makan, tapi malah diruqyah. Ternyata Abu Hurairah itu malah diruqyah, bukannya diberi makan, tapi malah diruqyah. Jadi dalam hati Abu Hurairah ini, ambu pun lapar, ya. Sebenarnya ambu butuh makan, bukan untuk diruqyah, tapi malah diruqyah. Begitulah perjuangan dari para sahabat dahulu, ya, sampai-sampai mereka rela menahan lapar. Kalau kita sekarang ini nggak demikian, ya. Kalau kita sekarang ini untuk makan itu mudah sekali. Memang di masa Abu Hurairah itu untuk makan mereka harus masak dulu, nggak ada yang sudah tersedia instan. Kalau di masa sekarang ini sangat mudah sekali, ya. Misalkan kita terasa lapar dalam kajian ini, pulang-pulang nanti berhenti kita di dekat Tugu Cerana itu, berhenti beli kebab Al-Fayat atau Ade Lutfia, ya, atau ada makanan-makanan lainnya. Udah sangat mudah sekali di zaman sekarang ini. Tapi di masa-masa para sahabat terdahulu, mereka butuh perjuangan untuk mendapatkan ilmu. Maka disitulah keberkahan daripada ilmu para sahabat, ya. Maka dari itu jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini, kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini untuk menuntut ilmu agama. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masuk di bab yang ke-13. Qala muallif rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fi bayani kasratit turuqil khair, yaitu bab tentang menerangkan banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Di pekan yang lalu kita sudah membahas, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga sudah masuk ke hadis yang pertama, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Dan di pekan yang lalu juga kita telah menjelaskan tentang jalan-jalan menuju kepada kebaikan atau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali.
Ya, tidak seperti apa yang dikatakan bahwasanya banyak jalan menuju Roma, hanya ada satu jalan menuju surga. Maka ketahuilah bahwasanya jalan menuju surga itu sangat banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan menuju surga itu yaitu melalui jalan ibadah. Baik itu ibadah sholat, ibadah puasa, zikir, ibadah baca Quran, ibadah sedekah kita, ya, itu banyak sekali. Makanya surga itu terdiri daripada 8 pintu, yang 8 pintu itu bisa kita masuki melalui ibadah-ibadah ini. Ada namanya babu sholat, ada namanya babu zakah, ada namanya babu sedekah, ada namanya babu rayyan, yaitu bab tentang pintu untuk orang yang sholat, pintu untuk orang yang berzikir, pintu untuk orang yang bersedekah, pintu untuk orang yang berpuasa. Semuanya itu ada jalannya. Maka dari itu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala maka banyak sekali jalan-jalan yang bisa kita tempuh. Bisa juga dari jalan jihad fisabilillah, bisa juga dari jihad berbakti kepada kedua orang tua, bisa juga dari jalan membantu orang lain, ya, atau meringankan beban daripada orang lain. Dan masih banyak jalan-jalan lainnya yang tentunya ini ada dasarnya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita juga telah membaca hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu, di mana beliau itu bertanya kepada Nabi SAW tentang ayul a'malil afdol, amalan apa yang paling utama. Lalu Nabi SAW menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah, beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau pun bertanya lagi, ayu riqabi afdol, budak hamba sahaya seperti apakah yang paling utama aku bebaskan atau aku merdekakan? Maka dijawab juga, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan, ya, budak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, budak yang paling dicintai oleh tuannya dan juga yang paling mahal harganya. Kemudian ditanya lagi, fa illam af'al, maka jika aku enggak mampu bagaimana? Maka tu'inu sani'an au tasna'u li akhra, ya, engkau membantu orang yang fakir atau orang yang tidak mampu bekerja. Jadi kita diperintahkan untuk membantu orang yang fakir. Ini juga jalan kita untuk menuju kebaikan, untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lewat kita dipajak, ada nenek-nenek jualan, ya, atau ada orang-orang jualan sayur yang diikat itu, maka kita beli sama dia. Daripada kita beli-beli di supermarket, maka belilah sama orang-orang yang demikian, yang berusaha dia untuk berusaha untuk menghidupkan keluarganya itu. Maka kita beli. Maka bagian daripada kita membantu dia, kita membelinya tanpa menawar. Ya, ini kadang-kadang ada orang sayur 3.000 pun ditawar lagi jadi 1.000. Ya, dari mana dia mendapatkan untung? Maka dari itu bentuk daripada kita membantu dia adalah dengan tidak menawar. Ya. Kemudian juga menolong orang yang tidak mampu untuk bekerja, membuka lapangan pekerjaan. Misalkan kita punya usaha, kita lihat nih ada orang nganggur, maka kita cari dia untuk bekerja. Jadi saya teringat ada sebuah kisah di mana ada orang yang dia padahal jarak kantornya itu hanya 100 meter. Artinya kalau dia berjalan kaki pun sampai ke kantornya. Tapi ketika dia keluar dari rumah hendak menuju kantor, dia lihat ada tukang becak di depan rumah dia. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas becak tersebut, kemudian dia minta untuk putar. Ya, padahal kalau untuk lurus saja sampai itu, tapi dia putar. Tujuan dia itu apa? Untuk membantu daripada orang ini. Ya, dia itu ingin bersedekah. Kalau dia cuma ngasih duit, mungkin akan tersinggung orang itu. Karena orang itu bukan minta-minta, dia berusaha. Maka dia naik, dia minta putar. Ya, jadi diputar sampailah ke kantor dia. Maka itulah cara yang selanjutnya. Kalau kita nggak bisa merdekakan budak, maka tolong orang fakir atau tolong orang tidak mampu untuk bekerja. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Dzar, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal, bagaimana jika aku tidak mampu juga untuk menunaikan sebagian pekerjaan itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, takufu syaraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsi. Engkau menahan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, maka itu bentuk daripada engkau bersedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Maka dari itu sebaik-baiknya itu, ya. Jadi kalau kita nggak bisa bersedekah dengan harta,
atau kita nggak bisa bersedekah juga dengan tenaga, maka paling tidak kita bisa menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang kita lakukan untuk orang lain, ya, menahan diri kita untuk tidak menganiaya orang lain, maka itu termasuk daripada sedekah. Nah, ini di hadis yang pertama. Maka kita di malam hari ini kita lanjut di hadis yang kedua, yaitu dari Abi Dzar. Ya, di bab ke-13 ini banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli salama min ahadikum shadaqah fakulu tasbihati shadaqah wa kullu tahmidati shadaqah wa kullu tahlilati shadaqah wa kullu takbirati shadaqah wa amrun bil ma'ruf wa shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minat duha. Ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi dari persendian setiap anggota tubuh salah seorang dari kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Ya, setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah, setiap tahmid yaitu memuji Allah adalah sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah, setiap takbir ucapan Allahu akbar itu juga sedekah, memerintahkan orang lain untuk kebaikan itu juga sedekah, menahan orang lain dari kemungkaran itu juga termasuk sedekah. Ya, dan semua itu sudah mencukupi dengan menunaikan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Jadi kita bedah hadis ini, perhatikan bahwasanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya tubuh manusia ini ada yang namanya persendian. Maka jumlah persendian di dalam tubuh manusia ini ada 360 sendi. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala sittina wa salasi mi'ah mafsil. Ya, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam itu dalam dirinya itu ada memiliki 360 persendian. Maka 360 persendian ini dia harus keluarkan setiap pagi sedekahnya. Ya. Maka dari itu bentuk daripada syukur atas anugerah yang Allah berikan di dalam tubuh kita adanya persendian ini, maka kita harus mengeluarkan sedekahnya setiap harinya. Ya. Makanya kita lihatlah di tubuh kita ini kan ada ruas-ruas, maka ini adalah persendian. Ya, dan ini ada kegunaannya semuanya untuk diri kita. Seandainya tubuh kita tidak memiliki persendian ini, maka tubuh kita akan kaku. Maka di sini Nabi katakan keluarkan hak daripada persendian itu untuk disedekahkan di setiap harinya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi sedekah itu dengan harta saja. Ya, tidak memaku sedekah itu hanya harta saja, tapi apa? Makna daripada sedekah itu luas, bisa dengan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Ya, karena kalau misalkan sedekah itu hanya dipatokkan dengan harta saja, maka manusia nggak akan mungkin bisa. Coba kita bayangkan, kalau misalkan setiap persendian itu dihargai dengan 1.000 rupiah, maka manusia harus mengeluarkan setiap paginya 360.000 rupiah, ya, untuk 360 sendi. Maka itu akan memberatkan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sifat daripada manusia ini. Manusia ini kalaupun di dompetnya ada 1 juta rupiah, untuk bersedekah dia pasti cari yang lebih kecil. Ya, dia cari uang yang paling kecil, misalkan 2.000, ya, paling besar 5.000. Ya, mungkin ada juga yang menyumbang 50.000, tapi itu jarang-jarang. Dan Allah tahu tentang itu. Makanya Allah tidak membatasi di bagian harta, tapi makna daripada sedekah ini luas. Maka di sini disebut oleh Nabi SAW, setiap tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedekah. Maka keluarkan, ya, 33 kali setiap selesai sholat. Kemudian setiap tasbih, ya, mengucapkan subhanallah, ya, itu juga merupakan sedekah yang harus dia keluarkan setiap harinya. Kemudian tahlil, ya, bukan tahlilan, tahlil, ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Maka dia harus keluarkan tiap harinya. Kemudian takbir, ucapan Allahu Akbar, ya, maka itu juga merupakan sedekah. Dan itu dia harus keluarkan di setiap harinya. Ya, artinya apa?
bersedekah dengan melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan itu saja, mengajak orang lain untuk kebaikan. Ya, mengajak orang lain untuk kebaikan itu juga merupakan sedekah. Makanya itu merupakan tugas kita di setiap harinya. Maka tidak ada muslim yang nganggur, ya, tidak ada muslim yang tidak ada pekerjaan. Muslim itu harusnya dia selalu aktif di setiap harinya. Untuk apa? Mengeluarkan sedekah dari setiap persendian yang ada dalam tubuhnya. Ya, yang disebut tadi 360 persendian, yaitu melalui apa? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menolong fakir miskin, ya, mengajak orang untuk kebaikan, mengajak orang untuk menuntut ilmu agama, mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada sedekah. Ya, setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Bahkan mencegah orang lain dari perbuatan keburukan itu juga termasuk sedekah. Ya, menolong orang lain, mencegah orang lain dari perbuatan kezaliman itu juga termasuk daripada sedekah yang harus kita keluarkan di setiap harinya. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Di hadis yang kedua ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi kita dengan sedekah harta saja, tapi banyak sekali, ya, sedekah-sedekah itu dimulai dari zikir, membantu orang lain, dan juga lain sebagainya. Kemudian di hadis yang ketiga, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasin a'maliha al-adha yumaktu ala anit tariq wa wajadtu fi masawihi a'maliha an-nakha'ah takunu fil masajid la tudfan. Ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwasanya semua amalan umatku itu diperlihatkan kepadaku, baik itu amalan yang buruk maupun amalan yang baik. Ya, jadi semua amalan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan aku mendapatkan di antara kebaikannya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, misalkan orang berjalan kemudian jumpa duri, dia takut duri ini kena kaki orang, maka dia singkirkan. Maka ini adalah perbuatan kebaikan yang dinampakkan. Ya. Dan di antara keburukannya adalah orang yang membuang ingusnya atau dahaknya di sekitaran masjid, ya, tanpa dia kubur. Ya, kenapa di sini pakai bahasa kubur? Karena di masa Nabi SAW itu lantai di luarnya itu masih tanah. Jadi ketika orang meludah, maka orang itu to the fun, dia akan mengubur daripada ludah tersebut. Maka di zaman sekarang ini tidak bisa, karena kita lantai kita adalah ada dari paving block, kemudian ada dari lantai keramik, maka tidak bisa kita untuk meludah tersebut. Bahkan melakukan membuang ludah tersebut atau dahak tersebut itu juga merupakan perbuatan yang bisa mengundang dosa, ya, kalau dia tidak dibersihkan. Maka kita lihat apa faedah daripada hadis ini. Faedahnya adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dengan jelas semua amalan kepada Rasulullah SAW, ya, yang untuk dijelaskan kepada umatnya, yang baik maupun yang buruk, ya, amalan kecil maupun yang besar, karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segalanya. Kemudian keutamaan amalan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, yaitu menyingkirkan semua yang bisa mengganggu orang lain untuk melewati jalan tersebut. Ya, kita sering melewat di perjalanan, tiba-tiba kita lihat ada pohon tumbang kena angin, maka kita berhenti sejenak, kita singkirkan pohon tersebut agar orang lain bisa melewati itu adalah merupakan jalan kebaikan yang akan mengantarkan pelakunya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan dan menjelaskan khusus bahwa menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu merupakan amal soleh yang berpahala sedekah dan bagian daripada cabang keimanan. Ya, karena di sini disebutkan sesungguhnya iman itu terbagi menjadi 70 cabang. Ucapan yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan, ya, atau mengganggu jalannya orang di jalan itu.
Kemudian rasa malu itu juga bagian daripada keimanan. Dan juga meletakkan atau membuang sesuatu yang mengganggu jalan termasuk amal keburukan. Nah, misalkan kalau tadi itu kita membuang gangguan dari jalan, kita buang keluar supaya orang tidak terkena gangguan tersebut. Akan tapi kebalikannya, kalau kita yang meletakkan gangguan tersebut, maka ini merupakan amalan buruk yang bisa mengantarkan seseorang itu ke dalam neraka. Salah satunya adalah meludah tadi, ya, meludah, membuang dahak, apalagi di sekitaran masjid itu sangat dilarang, tidak memiliki adab. Bayangkan kalau ada orang meludah kemudian membuang dahak, tiba-tiba dahaknya itu terpijak oleh orang yang mau masuk ke masjid, lalu dilapnya di keset kaki itu, ya, dan tidak ada yang tahu, tiba-tiba lewat lagi. Kalau orang tua mungkin tahu, dia akan cuci dulu. Tapi kalau anak-anak yang terpijak bagaimana? Dia lap di situ, lalu dari situ dia masuk ke dalam sajadah. Kemudian selama orang sholat di situ kena selalu, ya, maka siapa yang meludah tersebut dosanya terus mengalir kepada dia. Nauzubillah min dzalik, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik itu laki-laki dan juga perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maka dari itu berhati-hati kita dalam menganiaya orang lain. Maka Nabi katakan itu bagian daripada menganiaya orang lain, ya. Ludah sembarangan itu bagian daripada menganiaya daripada orang lain, ya. Dan juga wajib bagi kita memuliakan masjid, ya. Masjid itu adalah tempat ibadah, maka dijaga kebersihannya, ya. Apalagi kamar mandi, ketika kita selesai buang hajat maka disiram, dibersihkan. Jangan sampai masjid kita itu kotor, ya. Karena terkadang ada yang salah dalam memahami kamar mandi masjid ini. Dijadikan kamar mandi masjid ini seperti kamar mandi umum. Jadi orang kalau sudah berhenti masjid pasti dia ingin ke kamar mandinya. Ya, kalau orang-orang di jalan itu pergi ke kamar mandinya. Sebenarnya tidak ada yang salah di sini. Hanya saja harus dijaga kebersihannya, ya. Karena masjid itu tempat ibadah, kemudian dilengkapi dengan fasilitas agar apa? Agar orang ini kalau misalkan buang hajat nggak jauh-jauh lagi dia bisa lakukan itu di masjid. Tapi juga harus dijaga kebersihannya, karena kebersihan itu bagian daripada keimanan juga, ya. Kesucian itu bagian daripada keimanan. Kemudian kita masuk ke hadis yang keempat. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan annan nas min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujuri yusallu kama nusalli wa yasumun kama nasumun wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyu 'anil munkar shadaqah wa fi bud'in ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahul Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada sejumlah orang, ya, dari para sahabat Rasulullah SAW, lalu mereka berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah pergi dengan membawa pahala yang banyak, ya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan juga mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih itu merupakan sedekah, setiap takbir itu merupakan sedekah, setiap tahmid itu merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah. Mengajak orang untuk kebaikan itu sedekah, dan melarang orang dari kemungkaran itu juga termasuk sedekah. Bahkan
berhubungan suami istri itu juga termasuk daripada sedekah. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala di dalamnya? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah akan mendapatkan dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Ya. Di sini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menjelaskan hadis ini berisikan penjelasan bahwa orang miskin itu, ya, dari ada orang-orang yang dari miskin, mereka itu ada namanya sifat ghibthah. Ya, ghibthah itu adalah ingin berlomba dalam hal kebaikan. Ya, beda dengan iri, dengki itu, ya. Kalau orang iri, dengki itu berarti dia tidak menginginkan kebaikan itu. Ya, ada kecemburuan, tapi dia ingin orang tersebut itu gagal di bagian situ, ya, bagian harta dunianya. Tapi kalau ghibthah itu enggak, dia lebih kepada perkara akhiratnya. Jadi ketika orang-orang miskin ini melihat ada orang-orang kaya yang mereka gemar bersedekah, maka mereka itu merasa iri, ingin melomba, bagaimana cara ingin melomba, ya, mencari, menandingi daripada sedekah mereka itu. Ya, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena memang sifat daripada kaum muslimin itu memang harus dia berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya, ghibthah itu memang diperintahkan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kemudian orang kaya itu adalah ahlu dusur. Ahlu dusur itu artinya orang-orang yang berharta. Maka untuk meraih pahala, maka orang kaya ini sangat mudah sekali. Karena mereka punya harta, maka mereka bisa bersedekah, kata orang miskin ini. Makanya Nabi SAW menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka kerjakan itu, ya, apa yang mereka mampu, maka kerjakanlah. Kalaulah orang kaya itu bisa bersedekah dengan hartanya, maka kalian orang miskin tidak bisa bersedekah dengan harta, maka kalian bisa bersedekah dengan memperbanyak zikir. Itu maksud Nabi SAW dalam hadis ini. Ketika orang kaya itu bisa meraih pahala sedekah itu melalui hartanya, maka kalian orang miskin, kalian bisa juga mendapatkan pahala yang sama, yaitu dengan cara apa? Memperbanyak ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, ya? Takbir itu sedekah, tahlil itu juga sedekah. Jadi ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu semua bernilai sedekah. Maka perbanyak itu untuk berzikir. Bahkan ada amalan yang ringan tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada kalimat zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisani tsaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan tapi berat timbangannya di yaumil mizan. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Zat yang Maha Rahman, maka dua kalimat ini adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi sambil-sambil kita bekerja, sambil-sambil kita duduk di warung, ya, menggalih kain atau menggalih dagangan, ya, maka kita banyak-banyak bersedekah aja. Sedekahnya bagaimana? Berzikir, ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kan itu tidak memberatkan daripada kita nyanyi, daripada kita berbicara yang tidak bermanfaat. Maka alangkah baiknya ditunaikan sedekah daripada persendian daripada tubuh kita ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sambil kita bekerja, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Bukankah setiap perkataan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Nabi katakan innal abda la yatakallam bi kalimatin yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba itu tak kala dia berbicara, besar kemungkinan bagi dia itu untuk terjerumus ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Maka dari itu kita jaga lisan kita ini dari perkataan yang sia-sia, ya. Karena disebutkan oleh Nabi SAW, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan kebaikan daripada orang Islam itu, yaitu mereka menjauhkan diri mereka dari hal yang sia-sia. Daripada musik yang dia putar, lebih baik murotal. Ya, lebih baik dia baca Quran, dia punya hafalan Quran, dia baca, dia ulang-ulang.
Bukankah setiap huruf Al-Quran yang dia baca itu bernilai 10 kebaikan? Ya, tentunya iya. Ya, satu huruf dalam Al-Quran itu kita baca, maka itu bernilai 10 kebaikan. Satu kebaikan itu bagaimana? Kita berjalan, ada duri di jalan, kita buang supaya orang lain nggak kena duri tersebut. Itu satu kebaikan. 10 kali kita lakukan itu baru dapat 10 kebaikan. Tapi dengan membaca Al-Quran, satu huruf yang kita baca itu dapat 10 kebaikan. Bayangkan, ya, kita baca satu halaman, itu berapa huruf di situ? Alif lam mim itu bukan satu huruf, ya. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi seperti itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi walaupun kita nggak ada harta, tapi kita masih bisa bersedekah melalui apa? Amalan-amalan kita. Amalan ringan tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada yang menarik tadi, ya, yaitu bagian apa? Ketika seorang istri itu, ya, bisa melayani ajakan daripada suaminya dalam ketika suaminya muncul syahwatnya lalu dia ajak istrinya, lalu istrinya melayani daripada suaminya tersebut, itu bernilai sedekah dan pahalanya besar. Maka dari itu seorang istri tidak boleh dia membantah atau tidak menjawab daripada ajakan suaminya ini. Bukankah tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya ketika ajakan suami tadi itu tidak dilayani oleh istrinya, lalu tiba-tiba dia pergi ke tempat yang haram, bukankah itu bernilai dosa? Ya, dan dosa itu akan kembali kepada istrinya. Bahkan di sini juga disebutkan ketika sang istri itu menolak dari ajakan suami, mereka akan dilaknat oleh para malaikat. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anat hal malaika hatta tusbih. Jika seorang pria, yaitu seorang suami, mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Ya, jadi ketika dia membalikkan badannya, punggungnya dihadapkan kepada suaminya, dia dalam artian dia tidak mau melayani suaminya, maka para malaikat Allah itu melaknat bagi dia sampai waktu subuh. Nauzubillah min dzalik, ya, jangan sampai menjadi istri yang durhaka. Kemudian yang juga harus diperhatikan, ya, dari seorang istri kepada suaminya. Perhatikan di sini bahwasanya suami itu adalah bayi besar, ya, dia adalah bayi besar. Sedangkan bayi kecil saja kalau bertingkah itu sudah buat pusing orang, apalagi kalau bayi gadang kok, ya. Kalau bayi besar ini dia bertingkah, tentu ini lebih besar lagi masalahnya. Bukankah setiap masalah rumah tangga itu dimulai daripada hal yang demikian itu, ya, ketika seorang suami mengajak istrinya lalu istrinya tidak mau melayani daripada suaminya, akhirnya timbul masalah. Lalu suami itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan lainnya sehingga terjadilah masalah di dalam rumah tangga ini, ya. Maka seorang istri itu harus nurut kepada apa yang diperintahkan oleh suaminya, karena suami itu merupakan pemimpin di dalam rumah tangganya, dan tidak boleh seorang istri itu bersifat nusyuz. Nusyuz itu artinya apa? Nusyuz itu membangkang terhadap perintah suaminya. Maka ini adalah perbuatan haram. Hukumnya adalah dosa dan tempatnya adalah di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Quran surat Nisa ayat ke-34. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan kepada seorang suami ketika menghadapi seorang istri yang nusyuz, ya. Ketika kita mendapatkan seorang istri yang nusyuz, tidak mau mengikuti perintah suaminya, diajak untuk ibadah nggak mau, kemudian diajak untuk kebaikan juga nggak mau, maka ada 3 cara yang dia lakukan. Yang pertama apa? Menasihati dia. Ingatkan kepada dia bahwasanya setiap perintah suami itu harus dia taati karena itu bernilai pahala. Melanggar daripada perintah suami itu hukumnya dosa. Ya.
Kemudian taat kepada Allah itu merupakan kewajiban. Ya, mengikuti sunnah Nabi SAW juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Maka nasihat, makanya seorang suami itu butuh ilmu. Ya, supaya apa? Ada nasihat yang dia sampaikan kepada istrinya. Kalau nasihat juga tidak didengar oleh istri itu, maka apa yang dilakukan oleh suami? Lakukan tahap yang kedua, yaitu menghajir. Hajir di sini bukan berarti menghajar, ya. Hajir di sini artinya memboikot, pisah ranjang untuk sementara. Maka seorang istri harus paham tuh. Ini kok tiba-tiba suami saya kok pisah ranjang dari saya? Berarti ada kesalahan dari diri saya, ya. Bukan semakin jadi-jadi dia. Oh lah berani pisah ranjang kok. Semakin berani lagi dia. Jangan seperti itu. Seorang istri yang mukmin itu, yang ahli penghuni surga itu, dia harus paham tentang hal ini, ya. Maka dilakukan tahap kedua, yaitu dihajir, diboikot, pisah ranjang sementara. Oh enggak bisa juga, maka lakukan tahap yang ketiga, ini tahap terakhir, yaitu dipukul, tapi tidak dengan pukulan yang membekas, tidak pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang seakan-akan itu menampakkan kalau dia itu ini sudah habis kesabarannya, ya. Misalkan ada pensil, dia pukulkan seperti ini. Nah, seorang istri juga harus paham tuh, oh ini berarti suami saya sudah marah sekali, maka dia harus merubah daripada sifat dia, ya. Maka itulah faedah daripada hadis ini, di mana yang pertama tadi disebutkan bahwasanya ketika seorang seorang yang tidak memiliki harta, maka hendaklah dia menyedekahkan dari setiap zikir-zikirnya, setiap amal ibadah dia. Lalu juga di sini disebutkan bahwasanya melayani daripada suami itu termasuk daripada bersedekah juga, ya. Termasuk daripada bersedekah. Melayani suami, taat kepada suami merupakan sedekah, dan itu merupakan jalan kebaikan yang akan mengantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan depan di hadis yang kelima, ya. Demikian kajian kita di malam hari ini, semoga dapat bermanfaat, ya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk di hari akhirat kelak. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.